kebaktian online pada saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dari PKJ 14 2 kali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai ibadah kita ini dengan menerima petung dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita yang mau dibimbing oleh firman Tuhan melalui ayat yang diambil dari Yohanes 14 ayat ke-12 untuk minggu pada saat ini dengan berbunyi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita sambut dengan menyanyikan Kidung Keesaan 39 ayat 1 dan ayat 2. Di atas isi dunia, batu tak semua
untuk kita semua. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa, ya penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita sambut dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 dan ayat yang kedua.
yang terdapat dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti krimisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kidung Keesaan 100 ayat 1 dan yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Petunjuk hidup baru. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya, sebagaimana dikatakan dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda pada minggu pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Kita persiapkan dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Jika sudah menemukannya, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Mari berdoa. Ya Kristus Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan dalam segenap laku hidup kami pada saat ini ya Bapa. Ilhamilah kami dengan Roh Kudus agar kami memahami firman Tuhan yang Tuhan beritakan bagi kami pada minggu hari ini. Mampukan kami untuk mengerti segenap rencana dalam kehidupan kami.
kenayakanlah kami, agar kami menerima firman-Mu dengan baik. Berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, kiranya boleh disampaikan di depan bagi seluruh umat. Terima kasih ya Kristus. Inilah doa kami. Kepadamu-lah kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Di bawah berikut rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Kristus yang diambil dari Injil Yohanes. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah pertunjukan ada seorang atraktor dalam sirkus. Dia akan berjalan di seutas tali tambang dan dia mengajak beberapa penonton. Kemudian tidak ada yang menjawab, dia ada seorang anak kecil. Dia bilang, saya mau. Dia mengajak anak kecil tersebut untuk menjadi seorang relawan yang berdiri, yang duduk di pundaknya, dan dia akan melewati seutas tali tersebut. Kemudian anak itu tanpa rasa takut duduk di atasnya. Kemudian sang laki-laki tersebut, seorang tersebut berhasil melewati tali tambang tersebut. Ketika tali tambang tersebut selesai, begitu atasnya selesai, kemudian
semua orang bertepuk tangan karena melihat bahwa anak tersebut cukup baik dan sangat hebat. Seorang anak mau ada di atas pundak seorang atraktor tersebut. Kemudian seorang wartawan mewawancari anak tersebut. Dia bilang, "Kamu hebat sekali, nak. Apa yang bisa bikin kamu berani seperti itu? Kamu mau digendong untuk melewati tali tersebut, itu kan berbahaya sekali." Kemudian anak itu menjawab, "Aku percaya karena dia bapakku." Bapak Ibu sekalian, apa sih orang Kristen itu? Orang Kristen adalah pengikut Kristus, orang yang mau percaya dengan Tuhan. Orang yang percaya berarti orang yang mau menyerahkan seluruh hidupnya. Orang yang mau masuk dalam ajaran-ajaran Kristus, yang mau melakukan kebaikan-kebaikan hidup bersama-sama dengan Bapa dan Kristus di dalamnya. Berapa lama Bapak Ibu sekalian mengikut Kristus? Sudah berapa lama Bapak Ibu menjadi pengikut Kristus? Ada yang dari lahir, ada yang sejak dewasa menikah menjadi pengikut Kristus. Kenapa mau menjadi pengikut Kristus? Banyak hal. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, mengikut Kristus, mengikut Yesus itu tidak sama seperti seorang yang percaya dengan penunggu kumis atau penunggu brewok atau penunggu rambut yang dijual di luar sana, yang kemudian ketika kita percaya kemudian tidak mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian itu kita tinggalkan begitu saja karena kita merasa iseng-iseng aja. Bapak Ibu sekalian, mengikut Kristus merupakan sebuah jalan hidup. Mengikut Tuhan Yesus merupakan jalan hidup yang kita pilih. Kita memilih jalan itu. Bersama-sama dengan Tuhan memilih jalan hidup itu. Untuk bersedia bersama-sama dengan Tuhan diproses. Bukan cuma enak-enak aja, kadang-kadang di dalam kesulitan. Melalui pencobaan-pencobaan Tuhan menguatkan segenap umat manusia, kita semua yang mau percaya kepadanya. Apa yang disampaikan oleh Yesus pada pembacaan firman saat ini merupakan pesan untuk para pengikut Tuhan. Seorang murid, seorang pengikut harus percaya penuh kepada gurunya, harus percaya secara sepenuh hati kepada orang yang ia percayai sebagai jalan kehidupannya. Makanya seorang murid, seorang yang percaya kepada Tuhan harus selalu menyerahkan waktu dan hidupnya untuk meneladani apa yang Tuhan katakan, ucapkan, perintahkan bagi segenap umatnya. Karena Yesus butuh kesetiaan kita. Lalu kalau begitu, Pak Vikaris, menjadi Kristen itu susah sekali. Memang tidak semudah yang orang-orang katakan di luar sana, bahwa agama Kristen agama orang kaya, masuk Kristen jadi orang kaya. Tidak. Memilih jalan bersama-sama dengan Tuhan berarti masuk ke dalam jalan kesetiaan, bahwa kehidupan kita akan diuji oleh Tuhan. Seperti saat ini hidup kita mungkin susah, sulit. Boro-boro buat belanja, buat makan susah. Boro-boro buat kasih makan orang, bayar sekolah anak aja susah. Tapi dengan menapaki jalan bersama-sama Tuhan dalam kesetiaan, penyertaan bersama-sama dengan Tuhan, kita dikuatkan, kita diuji. Karena jalan bersama-sama dengan Tuhan
ujungnya ada janji Kristus. Asal kita mau percaya dan mau setia untuk mau melihat apa sih sebenarnya yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Komunitas Yohanes yang kita baca pada saat ini adalah orang-orang Yahudi yang awalnya tidak percaya dengan Kristus, tapi mereka mau menyerahkan diri mereka untuk membawa mereka dalam jalan keselamatan. Karena mereka merindukan keselamatan yang kekal, janji Tuhan, janji penyertaan Kristus. Sama seperti kita mungkin saat ini. Mungkin banyak dari kita yang akhirnya merasa ataupun bertanya, seperti kemanakah Tuhan? Hidup saya sekarang susah dan sulit, tidak seenak dulu. Tapi itu menjadi sebuah ujian bagi kita, ujian iman, agar iman kita semakin kuat karena dimampukan. Setiap orang pasti merindukan hidup yang nikmat, merindukan tempat yang nikmat, merindukan kondisi yang nyaman. Tapi Tuhan bilang, berjanji kepada kita, kalau kita mau percaya dan setia kepada-Nya, kalau kita mau melakukan apa yang baik menurut firman Tuhan, Tuhan memberikan kita jalan, Tuhan memberikan perhatian bagi kita umat-Nya yang bersungguh-sungguh. Dia akan memberikan kepastian dan jaminan keselamatan bagi segenap hidup maupun mati orang-orang yang percaya kepada-Nya. Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku akan membawa mereka yang percaya kepada-Ku untuk datang kepada Bapa. Bukan hanya menuju kepada Bapa, tapi juga akan bersama-sama tinggal bersama-sama dengan Bapa dalam kebahagiaan kekal. Apalagi yang kurang Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih khawatir akan kehidupan kita? Banyak orang-orang yang takut akan masa depan. Nanti gimana 10 tahun ke depan, bagaimana tahun depan, bagaimana usaha saya berbulan-bulan ke depan. Kalau kau percaya pada Tuhan, engkau juga harus percaya akan penyertaan-Nya, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan umat-Nya, bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Sekali engkau memilih Kristus sebagai jalan kehidupan, Dia tak akan menyesatkan engkau. Tuhan tidak akan membuat engkau hadir dalam kehidupan yang melampaui kesulitan. Tuhan sudah mengatur kehidupan manusia. Semua diketahui oleh Yesus, dan Dialah jawabannya. Setiap pertanyaan-pertanyaan iman kita disediakan jawabannya oleh Allah. Dia akan membawa orang percaya kepada Bapa. Karena Roh Allah ada pada kita. Mungkin saat itu Thomas dan Filipus tidak memahami hal-hal tersebut, karena saat itu Roh Allah belum hadir dalam kehidupan umat. Tapi mereka seharusnya memahami dari bagaimana cara Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi akhirnya Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka mau mengikuti Tuhan untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, jalan kebenaran dan hidup. Untuk kita saat ini, bagaimana cara kita memahami dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan mengenal Tuhan, mengenal Dia dan pekerjaan-pekerjaan-Nya, percaya kepada-Nya, melakukan apa yang Ia contohkan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Pahami isi Alkitab. Saya ajak Bapak Ibu untuk memahami. Banyak waktu di rumah, berarti banyak juga waktu untuk membaca Alkitab. Jangan seperti banyak waktu di rumah, hanya seperti banyak waktu tidur atau bermain kemana-mana. Gunakan waktu ini sebagai momentum kita mengenal dan memperdalam rasa percaya kita kepada-Nya. Karena mengenal Tuhan, mengenal juga isi firman-Nya, membaca Alkitab dan memahaminya. Bukan hanya membaca dan tahu, tapi membaca dan mengetahui dan memahaminya. Apa yang mau Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita?
dan haus mencari kebenaran di balik itu. Dengan begitu kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mengenal dan mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita punya ikatan batin yang kuat dengan Tuhan. Sama seperti kita dengan pasangan kita mungkin, atau anak dengan orang tua yang sudah mengerti, memahami maksud dari gerakannya sebelum dia berbicara apa yang dia inginkan. Demikian pun dengan kita. Kita juga untuk mengenal dia, untuk percaya kepadanya, supaya kita punya ikatan batin yang kuat dengan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melalui kehidupan yang susah dan sulit ini. Tidak mungkin Allah melakukan apa yang kita minta jika kita tidak melakukan kehendaknya. Semua saling terkait. Karena itu percayalah kepada Tuhan. Kita orang dengan demokrasi ini merupakan sarana bagi kita untuk mengoreksi diri kita. Sejauh mana kualitas iman kita, sejauh mana kita percaya dalam kesulitan kehidupan saat ini, kita harus semakin dikuatkan oleh Tuhan. Sejauh mana kita percaya kepadanya, sebagus apa kualitas iman kita dan hubungan kita kepada Tuhan. Sudah kita menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan baik dengan seseorang akan membawa kita pada kebahagiaan. Apalagi dengan Tuhan. Hubungan kita dengan tetangga kalau baik nikmat. Hubungan kita kalau dengan anak, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, kalau baik nikmat. Apalagi dengan Tuhan. Jangan biarkan ego kita menghalangi kita untuk memahami siapa Tuhan kita, untuk mempercayai siapakah Dia Kristus yang menyelamatkan kita. Percaya kepadanya, Dia akan menolong, Dia akan memampukan umat manusia. Karena Allah tinggal dalam hati. Lalu Roh Kudus Dia menuntun engkau untuk melampaui segala batas-batas kehidupan ini, sehingga engkau akan memahami apa yang sebenarnya menjadi maksud Tuhan dalam kehidupan. Percayalah kepadanya, tetaplah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, dan kiranya Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Ku
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita sambut dengan Kidung Keesaan 381 ayat yang pertama dan yang kedua. Kami bersyukur ya Tuhan karena pertolongan-Mu dan perawatan-Mu di situasi yang begitu sulit kami hadapi, yang sulit dihadapi oleh seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberikan kesehatan kepada kami hingga pada saat ini. Kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang tetap menjaga dan menaungi kami. Kami hanya memohon kepada Tuhan dan berseru, Engkau yang memberikan sukacita kesehatan, menjauhkan segala hal-hal yang kami hadapi di dalam masa-masa virus yang kami hadapi pada saat ini. Di situasi yang sulit pun Tuhan tetap mengajarkan kami untuk tetap bersuka hati dan memberikan persembahan, memberikan apa yang Tuhan limpahkan melalui berkat di dalam kehidupan
kehidupan kami. Seberapapun yang bisa kami kumpulkan, yang bisa kami berikan, kiranya Tuhan yang memberkati, menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang ada di Cianjur ini, bisa kami kelola dengan baik dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Ampunkan segala dosa kekurangan kami apabila di sepanjang penyerahan persembahan kami ada hal dosa yang kami perbuat yang melanggar aturan daripada Tuhan. Biar persembahan ini suci di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membacakan pokok-pokok warta di dalam minggu ini. A. Bidang peribadahan dan pembinaan. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian minggu online pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Vikaris Januar Kristianto AW SSI. Kami atas nama Jemaat GKP Cianjur mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kebaktian sekolah minggu online dimulai pada pukul 7 WIB. Kebaktian umum minggu online dimulai pukul 10 WIB. Yang ketiga, untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus dapat menghubungi majelis jemaat atau Bapak Vikaris. B. Bidang keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Ada 11 anggota jemaat. C. Bidang penelitian dan pengembangan. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahunnya dalam minggu ini, pertanggal 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Ada 21 anggota jemaat. Ulang tahun perkawinan ada 2 anggota keluarga. D. Bidang sarana dan dana. Majelis Jemaat GKP Cianjur mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukurnya. Dan di dalam minggu ini GKP Cianjur sudah memberikan bakti sosial kepada jemaat-jemaat. Ada 23 keluarga yang sudah diberikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apabila membutuhkan warta keuangan yang selengkapnya, boleh menghubungi majelis jemaat atau Bapak Vikaris dan juga sekretaris gereja. Demikian warta pada minggu hari ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan dalam menuliskan nama dan nominal uang, kami mohon maaf. Dan warta keuangan juga boleh dilihat selengkapnya di grup GKP Cianjur. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kristus Allah, Tuhan dan Raja kami, yang kami muliakan dan kami sembah. Tuhan yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, dalam susah kami. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk terus setia. Ajarkanlah kami terus berpaut kepadamu, agar dalam kehidupan kami, agar dalam keseharian kami terus melihat dan merasakan kasih dan penyertaan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Pimpin sertai kami, urapi kami ya Bapa, agar kami
selalu mengandalkan Engkau. Tak pernah mengganti iman kami dan pernah kami meragukan kasih penyertaan Tuhan. Katakanlah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami ingin berdoa juga secara khusus untuk gereja kesucian kita Pasundan Cianjur. Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua, seluruh jemaat dan segala pergumulannya, para pengurus-pengurus jemaat. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Kami yakin dan percaya masa-masa yang sulit ini merupakan sebuah bagian, akan menjadi sebuah bagian dari sejarah dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Ajarkanlah kami terus berpaut kepada Engkau, untuk terus mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk terus setia atas kasih penyertaan Tuhan. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan terhadap kami, seluruh jemaat KKR Cianjur, akan menjadi sebuah penyertaan kekuatan bagi kami untuk bisa bertahan dan bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Berkati saudara-saudara kami, berkati saudara kami yang sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan berkati saudara-saudara kami dengan obat-obatan, dengan jamaah kasih keluarga. Kami yakin Tuhan memulihkan saudara-saudara kami dalam masa sakitnya. Kami berdoa juga untuk syukur saudara-saudara kami berulang tahun. Kita memberkati saudara-saudara kami dari pertambahan usia, Tuhan berkati mereka sampai bertambah usia sampai dapat menjadi berkat, hikmat dan kebijaksanaan daripada Allah Bapa. Kami berdoa secara khusus ya Kristus untuk saudara-saudara kami mengalami pergumulan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, dalam mencari pasangan hidup, terutama dalam ada juga yang menantikan kehadiran anak dalam keluarga. Tuhan, Engkau yang mengerti segala pergumulan kami. Kami serahkan seluruh masalah dalam kehidupan kami dalam kasih Kristus, karena kami yakin Tuhan yang menjaga kami. Demikian juga dengan keadaan kami, keadaan dunia, keadaan negara kami, dengan virus corona yang masih terus bertambah banyak dari sisi korban. Tuhan, Engkau yang memulihkan kami, memulihkan negara kami, memulihkan bangsa dunia ini. Kami yakin masa-masa yang sulit ini akan segera berlalu, berganti dengan masa-masa kesuksesan kepada Bapa. Pulihkan kami semua, pulihkanlah keadaan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, terletak kasih Bapa. Kami akan dalam rangka kasih Kristus, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kepada Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami. Dan bersama-sama kami akan berdoa ini dengan doa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri kebaktian minggu online kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Kaulah Harapan. Tuhan
Dan saat ini jemaat Kristus, pulanglah dalam damai Allah Bapa. Lakukanlah yang baik dan jangan yang buruk. Tetaplah percaya akan janji penyertaan Kristus. Janganlah ragu, janganlah gelisah. Yakinlah Tuhan terus menjagamu dengan kekuatannya. Dan untuk itu, terimalah berkat dari Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah satu persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan pesan pastoral Majelis Sinode GKP. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kantor Sinode GKP, kami Majelis Sinode hendak menyapa Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, segenap warga GKP. Kami menulis surat pastoral ini sehubungan dengan terjadinya pandemi COVID-19. Kami berdoa agar Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberi kekuatan serta kebajikan bagi kita semua dalam menjalani masa-masa sulit sekarang ini. Situasi kita, pandemi COVID-19. Masa Raya Paskah tahun 2020 yang baru kita lewati, kita peringati dalam suasana sangat memprihatinkan. Sejak awal tahun 2020 dan terus berlangsung sampai sekarang, hampir seluruh dunia sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Secara global saat ini ada lebih dari 2,4 juta jiwa orang dinyatakan positif mengidap virus corona yang muncul di akhir tahun 2019 itu. Dan sudah lebih dari 170.000 orang yang meninggal akibat virus yang amat mematikan itu. Data itu belum termasuk jutaan orang lainnya yang diduga atau berisiko terpapar COVID-19, yakni mereka yang dikategorikan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP dan orang dalam pemantauan atau ODP. Di Indonesia sendiri, data sampai pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 dicatat ada 6.575.000 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19 dan 582 orang meninggal dunia. Data-data ini pasti telah berubah saat saudara-saudara membaca surat pastoral ini dan masih akan terus bertambah secara cepat setiap harinya sampai beberapa bulan ke depan. Kapan berakhirnya? Belum dapat dipastikan. Selain masalah kesehatan, pandemi COVID-19 juga membawa dampak lanjutan berupa krisis ekonomi global yang diperkirakan akan lebih buruk dibanding dengan krisis ekonomi tahun 2009 lalu. Dalam rangka mencegah penularan masif COVID-19, negara-negara memberi anjuran atau bahkan menerapkan aturan untuk menjaga jarak sosial atau social distancing dengan melarang orang-orang untuk berkumpul dan mengharuskan orang untuk tetap tinggal di rumahnya masing-masing atau stay at home. Sekolah dan universitas ditutup, siswa dan mahasiswa terpaksa belajar di rumah mereka masing-masing. Demikian juga tempat-tempat ibadah dari semua agama juga ditutup untuk kegiatan ibadah bersama dan umat terpaksa beribadah di rumah mereka saja. Semua tempat rekreasi, pusat pertokoan atau mal dan berbagai fasilitas umum ditutup. Lebih jauh, pabrik dan perusahaan yang dinilai tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok, pangan, obat, sanitasi dan lainnya dilarang beroperasi. Akibatnya kehidupan ekonomi terganggu. Industri hiburan, pertunjukan musik dan seni, pertandingan olahraga
dari rumah, work from home, dan kebanyakan disertai dengan tindakan pemotongan gaji. Bahkan banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk rasionalisasi jumlah karyawan atau menutup usahanya sama sekali. Di Indonesia sudah ada jutaan orang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya. Belum lagi ada jutaan orang yang kehilangan penghasilan dari sektor informal seperti pedagang kecil, sopir angkot atau ojek, pekerja harian, buruh, lepas, dan pekerjaan atau usaha di sektor informal lainnya. Krisis ekonomi ini apabila tidak ditangani dengan baik berpotensi memunculkan masalah sosial dan bisa merambah ke masalah politik. Dalam situasi buruk ini, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat terus berupaya memberikan perawatan sekaligus mengisolasi orang yang terpapar COVID-19 untuk mencegah penularannya. Di samping itu, kita bersama juga berjuang untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi dari pandemi ini. Kita perlu mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Mulai dari penetapan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, anjuran untuk menjaga jarak sosial dan tetap tinggal di rumah, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa daerah, penyediaan kamar-kamar perawatan khusus pasien COVID-19 di rumah sakit, penyediaan alat-alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri atau APD, bagi para tenaga medis, melakukan berbagai tes COVID-19 dan lain-lain, sampai kepada upaya pemerintah menyalurkan dana bantuan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau sangat kesulitan secara ekonomi. Kita juga patut memberi apresiasi yang besar kepada perorangan maupun kelompok-kelompok masyarakat, LSM, kelompok mahasiswa, lembaga keagamaan, dan lain-lain yang dengan sigap ikut ambil bagian dalam upaya mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini. Mereka melakukan apa yang baik yang bisa dilakukan pada masa sulit seperti ini, seperti membantu sosialisasi cara-cara pencegahan penularan COVID-19, membantu penyediaan APD bagi tenaga medis, membagi bahan kebutuhan pokok atau sembako, membagi makanan berupa nasi bungkus lengkap dengan lauknya, dan berbagai cara untuk menolong sesamanya menderita terdampak pandemi COVID-19 ini. Dampak pandemi COVID-19 ini terhadap gereja-gereja di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat juga ikut terdampak oleh pandemi COVID-19. Tanpa pilih-pilih, COVID-19 menyerang siapa saja termasuk warga gereja. Ada cukup banyak umat Kristiani yang terpapar oleh COVID-19, dirawat dan diisolasi di rumah sakit, maupun melakukan isolasi mandiri di rumahnya sendiri. Bahkan ada yang meninggal karena virus corona ini, dan yang lebih menyayat hati, mereka yang meninggal itu harus dimakamkan tanpa diantar dengan kebaktian pemakaman sebagaimana lazimnya, karena harus mengikuti protokoler pemakaman bagi orang yang terpapar COVID-19. Keluarga inti pun hanya dapat menyaksikan pemakaman itu dari jarak yang cukup jauh. Dan seperti yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia, warga gereja pun mengalami dampak ekonomi yang berat. Banyak juga warga gereja yang saat ini betul-betul kesulitan kehidupannya. Upaya menjaga jarak sosial dengan tetap tinggal di rumah, hal yang memang perlu kita lakukan untuk menjaga penularan COVID-19, telah membuat kita tidak bisa mewujudkan salah satu panggilan hidup bergereja, yaitu bersekutu atau berkumpul. Bahkan kebaktian minggu secara bersama yang merupakan ciri khas penanda keberadaan gereja juga terpaksa kita lakukan secara terpisah-pisah di rumah masing-masing keluarga inti. Hal yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh orang Kristen di negara yang memberi kebebasan beribadah seperti di Indonesia ini. Bahkan Hari Raya Gerejawi Jumat Agung tahun 2020 ini tidak bisa kita peringati dengan perayaan perjamuan kudus sebagaimana biasa dilakukan di GKP setiap tahunnya. Hari Raya Paskah yang biasanya kita sambut dengan berbagai kegiatan kebersamaan seperti membuat berbagai perlombaan,
bagi gereja, Hari Raya Jumat Agung dan Paskah. Dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat berimbas juga kepada keuangan gereja. Turunnya jumlah persembahan secara cukup signifikan terjadi sering dengan menurunnya secara tajam tingkat kesejahteraan warga GKP. Ketiadaan kebaktian minggu di gedung gereja dan kebaktian bersama lainnya menambah tingkat penurunan jumlah persembahan itu. Akibatnya, banyak jemaat GKP yang menjadi sulit untuk melaksanakan berbagai pelayanan yang perlu. Bahkan saat ini, sudah ada beberapa jemaat GKP yang sudah sangat kesulitan untuk membiayai keperluan operasional sehari-hari, antara lain untuk memberi dukungan kesejahteraan hidup pendeta jemaatnya. Tuhan Yesus sumber kekuatan dan pengharapan kita. Sengsara dan kematian Yesus di kayu salib yang peristiwanya kita peringati pada Hari Raya Jumat Agung mempunyai makna yang dalam dan luas. Salah satunya bisa bermakna sebagai gambaran seruan dan teguh manusia dalam berbagai-bagai kesengsaraannya. Dalam penderitaan di kayu salib itulah Yesus bersama-sama dengan kita dalam kesengsaraan, berseru dan memohon kepada Allah. Dalam segala kesulitan dan penderitaan kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, Yesus ada bersama-sama dengan kita, berseru dan memohon kepada Allah. Inilah sumber kekuatan bagi kita, bahwa kita tidak sendiri dalam kesengsaraan, tapi ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Dan kebangkitan Yesus dari kematian yang peristiwanya kita peringati sebagai Hari Raya Paskah menjadi bukti bahwa Allah senantiasa mendengar seruan kita. Allah tidak pernah meninggalkan Yesus dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah telah membangkitkan Yesus dari kematiannya dan Allah akan membangkitkan mereka yang mati dalam keyakinan kepadanya. Kebangkitan Yesus menjadi dasar pengharapan kita bahwa sesungguhnya Allah sumber berdasarkan pengharapan akan Kristus yang bangkit itulah. Rasul Paulus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, diambil dari Roma 8 ayat 28. Ada banyak upaya yang dilakukan di berbagai negara untuk menemukan obat dan vaksin yang dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini secara lebih baik. Dan kita percaya bahwa Allah bekerja melalui semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Apa yang perlu kita lakukan? Keyakinan kita akan Allah yang peduli, yang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak boleh membuat kita sombong, lalu secara naif menentang segala keharusan menjaga jarak sosial. Tapi keyakinan itu hendaknya mendorong kita sekalian untuk melaksanakan tugas kita sebagai gereja secara lebih baik lagi. Dalam masa sulit sekarang ini, justru panggilan gereja untuk menjadi terang dan garam, membawa harapan dan membagikan kasih menjadi sangat dibutuhkan untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Dalam kerangka itulah, Majelis Sinode GKP dalam kesempatan ini akan menggarisbawahi hal-hal positif yang sudah dirintis dan dilakukan oleh sebagai warga GKP dan mendorong agar kegiatan yang baik itu dapat menjadi gerakan kita bersama gerakan seluruh bagian GKP. Yang pertama, menjaga spiritualitas. Majelis Sinode merasa sangat bersyukur mendengar dan menyaksikan kenyataan warga GKP yang tetap memiliki semangat besar untuk tetap melaksanakan kebaktian minggu. Sekalipun harus dilakukan di rumah masing-masing, pasti sangat tidak mudah bagi kita melakukan apa yang baru, yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Menyanyi dan berdoa dalam kebaktian singkat di rumah tangga kita mungkin bisa kita lakukan. Tetapi mengikuti kebaktian minggu dari rumah di mana ada pengucapan pengakuan iman, penyerahan persembahan, mendengarkan khotbah, menerima berkat dan pengutusan dari perangkat elektronik, itu pasti tidak dengan secara segera dapat kita hayati maknanya secara baik. Bagi orang dewasa, mungkin bisa lebih cepat dapat menyesuaikan diri dengan membedakan antara sikap menonton atau yang bisa dilakukan dalam sikap dalam posisi bagaimanapun dengan sikap beribadah dalam sebuah kebaktian. Lewat perangkat elektronik mengikuti kebaktian minggu secara daring online tentu berbeda dengan menonton acara kebaktian atau menonton khotbah di
di perangkat elektronik. Hal demikian bagi anak-anak pasti akan lebih sulit lagi. Belum lagi keterbatasan yang ada, mengingat tidak semua warga kami dapat mengakses internet karena tidak memiliki perangkatnya. Terlepas dari semua keterbatasan itu, semangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan dalam kondisi sulit ini penting untuk tetap dijaga. Justru di masa sulit seperti sekarang kita dipanggil untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani masa yang sulit seperti sekarang. Dan beribadah bersama dalam keluarga juga akan lebih mempererat hubungan antar anggota keluarga. Bang, Udah. udah segitu aja, nggak usah